Pemirsa, sebagian Amerika Serikat kembali diterjang badai Atlantik yang menguat menjadi badai topan. Badai topan Helene ini melanda sebagian besar wilayah tenggara Amerika Serikat, menewaskan lebih dari 100 orang dan mengisolasi sebagian lainnya akibat banjir. Bagaimana kondisi terakhir dan kabar warga Indonesia di daerah bencana? Dan mari kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Hanya dalam beberapa hari saja badai topan Helene menghantam sedikitnya 6 negara bagian Amerika Serikat. Pertama, pada Kamis malam, badai menerjang wilayah Big Bend, negara bagian Florida, sebagai kategori 4 atau kecepatan angin lebih dari 225 km per jam. Angin dan hujan lalu bergerak cepat melewati Georgia, South dan North Carolina, lalu Tennessee. Di ibu kota Amerika, Presiden Joe Biden berjanji memenuhi apapun kebutuhan rakyat di wilayah bencana. I want them to know we're not leaving until the job is done. Selain menyebabkan banyak korban jiwa, badai Helene masih menyisakan jejaknya di kawasan bencana, seperti terlihat di Asheville, North Carolina, yang terisolasi akibat banjir. There are still many rain-swollen rivers across the mountains, and it may take some time for the flooding to fully dissipate. We ask people not to venture into storm-affected areas, whether to check on property, loved ones, or just to sightsee. Selain menjadi penyebab banjir terburuk dalam satu abad di North Carolina, topan Helene juga menjadi badai yang paling mematikan bagi negara bagian tersebut. Sejak topan Hugo tahun 1989 yang menewaskan 35 orang. Wilayah Tenggara Amerika Serikat yang terdampak banjir dan angin kencang berada di wilayah kerja 3 perwakilan Republik Indonesia. Menurut informasi dari masing-masing kantor perwakilan, tidak ada warga Indonesia di wilayah kerja mereka yang meninggal dunia akibat topan Helene. Ketiganya juga terus memantau keadaan. Florida, Tennessee, dan Georgia menjadi wilayah kerja KJRI di Houston, Texas. Hari Selasa, 1 hari sebelumnya juga sudah kita umumkan melalui media sosial KJRI Houston, himbauan agar warga berhati-hati dan terutama menyimak, mendengarkan apa yang diminta atau saran-saran yang diinformasikan oleh otoritas tempat. Sejak hari Rabu tadi, kami juga sudah mencoba menghubungi teman-teman WNI di kantong-kantong WNI yang ada di Florida dan juga Georgia dan Tennessee. Salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di St. Petersburg, Florida adalah Cynthia Cairo, yang telah tinggal di Florida puluhan tahun, sehingga tak asing dengan musim badai topan setiap pertengahan tahun hingga sekitar Oktober. Tiap tahun aku selalu deg-degan gitu, tiap tahun. So, tahun lalu, thank goodness, nggak ada apa-apa ya. Ian came really close, tapi nggak ada apa-apa. Cynthia bersyukur kali ini rumahnya terbebas dari banjir. Namun ia tetap harus mengungsi. Daerah dekat rumah saya itu sampai berapa wilayah gitu, itu nggak ada ditutup sewer line-nya. Jadi nggak bisa mandi, nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya. Jadi kalau ngungsi juga mesti ngungsi, ya udah untungnya ngungsinya tempat kakak saya kan. Bisa ada air. North dan South Carolina menjadi wilayah kerja KJRI New York. Sementara Virginia yang sebagian terdampak menjadi wilayah kerja KBRI di Washington DC. Menurut keterangan kedua pihak, tidak ada warga yang meninggal dunia dan masing-masing terus memantau perkembangan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.